TV. Lanjut lagi, masih dalam program Doncast, saya Doni De Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Dari Gaza, kita balik lagi ke Iran nih, Bang Don. Balik ke Iran. Karena tadi kan juga kita sepakat bahwa, saya melihat sih, kalau Bang Don lihat gimana? Karena Amerika kan sebenarnya tidak perlu momentum ya. Dia bisa menciptakan alasan apa saja untuk masuk ke Iran. Tapi kan Iran juga sekarang kan lagi masalah internal dalam negerinya berat ini, Bang. Itu yang menarik sebetulnya. Kan orang selalu bilang tunggu perang. Tapi kalau tidak terjadi perang, kita bicara tentang kemungkinan apakah akan ada dengan demo ini akan ada pergantian rezim, atau potensial untuk menggantikan rezim. Iya. Ya. Gimana? Jadi memang saya katakan tadi urusan pergantian kepemimpinan itu adalah urusan dalam negeri Iran. Betul. Dan itu kalau terjadi berarti itu merupakan realisasi daripada aspirasi mayoritas rakyat Iran. Seperti itu kan? Di semua negara seperti itu. Yeah. Dan hukum internasional itu melarang negara lain mencampuri urusan dalam negeri negara lain, gitu. Yang menarik sekarang ini adalah ada munculnya putra mahkota yang dalam pengasingan itu Reza pidato dan membakar semangat rakyatnya untuk terus berjuang seperti itu. Tetapi kita juga lihat di mana-mana rakyat pasang spanduk seperti di London, di Frankfurt segala, mereka minta Amerika masuk, Amerika masuk. Nah, untuk Amerika masuk itu kan harus ada alasan yang kuat. Tidak bisa hanya alasan HAM di dalam negeri, itu urusan dalam negeri orang. Gitu. Kalau ada perkara HAM, bawalah ke pengadilan internasional kan. Tapi tidak bisa dia karena HAM pembunuhan orang itu dia masuk lalu jatuhkan satu pemerintahan. Tapi kan Donald Trump masalahnya adalah perlu yang terjadi. Nah, yang terjadi dengan Saddam Hussein. Itu yang terjadi dengan Muammar Gaddafi. Itu yang terjadi dengan Manuel Noriega kan. Jadi bagi negara adik kuasa seperti, apalagi dengan presiden yang model seperti Presiden Trump, ini kan orang kaya, punya kuasa, punya segala-galanya. Jadi dia merasa di atas angin. NPD lagi. Dan dia menempatkan dirinya di atas daripada Dewan Keamanan PBB kan. Jadi negara-negara lain dianggap itu bisa diatur gitu kan. Memang reaksi saya pertama itu, saya kaget juga bahwa Indonesia masuk di Dewan Dewan Gaza Perdamaian itu. Saya kaget. Kenapa saya kaget? Karena dari dulu kan kita ini pendiri gerakan non-blok. Dan yang konsisten, gerakan negara non-blok yang konsisten non-blok sampai sekarang itu India. Coba lihat, kita lagi ramai mau masuk di masuk di Dewan Board of Peace, segala macam lagi ramai ke situ. Apa yang India lakukan? India dengan Uni Eropa tanda tangani kesepakatan strategis yang menciptakan pasar sebesar 27 triliun dolar. Bayangkan, itu berapa banyak itu? Itu peluang itu yang diciptakan kemarin itu ketika kita lagi sibuk ngurus Dewan Perdamaian dan segala itu, kita nggak dapat duit dari situ. India dapat menciptakan kita malah pasar. Keluar duit ya. Di India malah dia rangkul Uni Eropa untuk menciptakan pasar sebesar 27 triliun dolar. Coba. Nah, jadi pesan saya begini. Dalam politik luar negeri itu bukan urusan gagah-gagahan. Karena konstitusi mengamanatkan bahwa politik luar negeri Indonesia diabdikan kepada kepentingan nasional Indonesia. Jadi kita harus lihat kepentingan nasional kita saat ini apa. Gitu kan? Coba lihat kondisi dalam negeri. Bencana di Aceh dan di Sumatera Barat ya. Bagaimana kabarnya sampai sekarang itu? Cuma saya jadi bertanya-tanya juga ke Bang Faisal misalnya. Ada nggak sih manfaat nyata bagi Indonesia ketika kita kemudian masuk ke dalam Board of Peace Gaza itu, dan kita juga harus nyetor 17 triliun rupiah. Saya pikir mungkin Presiden punya rencana strategi tertentu yang mungkin saya nggak tahu. Mungkin Anda bisa baca itu, Bang Faisal. Kalau yang pertama ya nggak ada manfaatnya sama sekali. Kita lihat perbincangan di berbagai grup yang saya ikuti di media sosial itu semua negatif. Kita ini membela Palestina sebenarnya punya kelemahan. Berbicara kalau kita lihat contoh Amerika. Amerika kenapa bisa begitu gencar, getol membela Israel? Karena mereka punya dasarnya hukum positif di dalam negeri. Trump kenapa memindahkan, mengakui Yerusalem Barat maupun Timur sebagai ibu kota Israel? Karena ada dasar hukumnya, yaitu Yerusalem Embassy Act. Ditandatangani Presiden Bill Clinton pada 1995. Cuma Presiden Amerika sebelumnya menganggap isu ini sensitif, takut terjadi perang agama.
Tapi Trump ternyata bisa menilai, ternyata pemimpin Arab Muslim cuma ngomong doang kok. Kalau apapun yang dilakukan Israel, mereka cuma bisa mengecam, gelar sidang darurat. Nah, makanya kita banyak terjadi polemik ketika ada isu-isu yang miring ke Israel, seperti Prabowo masuk Dewan Perdamaian, undangan kepada tokoh cendekiawan Muslim, tokoh agama, undangan dari pemerintah Israel, bertemu pejabat Israel, itu kan cuma jadi polemik. Karena kita tidak punya sebuah aturan hukum atau undang-undang yang mengatur bagaimana cara kita membela Palestina, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Israel. Di Libanon itu kalau berinteraksi, siapapun entitasnya, berinteraksi dengan Israel itu kalau tidak salah hukuman pidananya 1 tahun penjara. Jadi apa yang dilakukan Prabowo ini hanya menjadi polemik, tapi tidak. Ya, Prabowo ini sebenarnya memanfaatkan celah. Kita tidak punya turunan dari amanah undang-undang, sehingga ya banyak celah yang bisa dilakukan dalam hal ini, ya salah satunya dengan mendukung proposal damai Trump untuk membuat para pejuang Palestina menyerah terhadap penjajah Israel, dan itu tidak istilahnya ya cuma jadi polemik akhirnya, karena kita tidak punya batasan jelas bagaimana mendukung Israel. Nah, mendukung Palestina. Ya. Mas Faisal, ini pertanyaan awam banget. Begitu juga sama Bung Pitan. Ini kan cerita bagaimana hubungan antara negara Israel dan sejumlah negara Arab yang kemudian membuka perwakilan diplomatik. Begitu. Padahal dulunya kan berperang orang-orang ini. Sementara kita itu tidak pernah punya perang. Walaupun kita jelas bahwa kita bersikap pada Palestina. Kalau melihat cerita ini, apa mungkin dilihat langkah-langkah Pak Prabowo atau Presiden Prabowo itu justru untuk membuat hubungan itu mulai terbuka atau apa sebetulnya? Ya begini, kalau saya melihatnya begini ya. Memang dengan terjadinya multipolarisasi hubungan internasional sejak berakhirnya Perang Dingin, itu semua negara melakukan realignment, penyesuaian strategi dan politik luar negerinya yang membuat sebesar-besarnya untuk menguntungkan dalam bangsanya sendiri gitu ya. Nah cuma kalau dari pengamatan saya, ini Indonesia ini agak ketinggalan ini kita ini. Orang sudah lari jauh, kita masih jalan di tempat ini. Dari segi politik luar negeri ya. Jadi sebenarnya saya tidak tahu apa yang dipikirkan Presiden Prabowo sebelum masuk ke situ. Tentu beliau punya perhitungan dan pertimbangan sendiri, dan hanya beliau yang bisa menjelaskan kepada masyarakat Indonesia apa maksud dan tujuannya seperti itu. Tapi kalau saya boleh memberikan catatan kaki, saya akan katakan begini, politik luar negeri Indonesia itu tidak perlu genit, ya. Jadi kita tidak perlu genit gitu ya. Yang kita butuh adalah yang konkret bisa membawa manfaat bagi bangsa yang juga mempunyai banyak sekali kebutuhan dalam negeri. Kan begitu. Untuk apa kita gagah-gagahan kalau dalam negeri sendiri kita lemah, ya. Jadi karena kekuatan politik luar negeri Indonesia itu bergantung kepada kekuatan kondisi dalam negeri kita. Betul. Kan begitu. Jadi kalau kondisi dalam kita keluar bicara orang percaya. Tapi kalau kita kondisi dalam negeri kita ini hukum masih lemah, begitu banyak korupsi, orang masih menderita, korupsi begini, kita pergi ngomong orang bilang, wah kamu dalam rumah aja nggak bener, kok datang cuma ngajar kita, kan begitu. Nah maka saya usulkan begini. Ini gaya orang Timur. Ya, jadi saya usulkan begini. Mungkin ada baiknya melihat perkembangan dunia yang berubah begitu cepat. Ya. Mungkin ada baiknya itu Kementerian Luar Negeri itu melakukan introspeksi untuk melihat apa-apa yang perlu dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan sekarang ini, supaya jangan kita ketinggalan. Kan kita udah punya wakil Menlu spesialis Timur Tengah loh. Itu hanya masalah struktur ya, tapi visi politik luar negeri. Selama ini kita bilang politik luar negeri kita itu bebas aktif. Bebas aktif saja itu tidak cukup. Itu hanya seperti makan nasi dengan ikan asin. Nggak cukup. Di zaman sekarang nggak cukup hanya bebas aktif. Kita perlu asertif, artinya tunjukkan di mana kekuatan kita. Kita perlu proaktif. Lihat di mana peluang kita masuk, harus proaktif. Kalau yang proaktif dan asertif itu India sekarang kan, dia benar-benar lihat peluang bermanfaat, dia ambil kan begitu kan. Dia tidak pro sana sini, hubungan dia dengan Rusia baik, Cina baik, Amerika baik, dengan Timur Tengah baik, dia tidak punya musuh. Gitu. Dengan Pakistan, dengan Cina dia berperang di perbatasan, habis berangkulan berdagang lagi kan begitu. Nah jadi kita perlu melakukan reposisi politik luar negeri kita, supaya melihat selama ini jangan sampai kita sedang berjalan di tempat
dan genit-genitan saja, tapi tidak membawa manfaat yang tadi Bung Don katakan. Apa manfaatnya bagi kita? Bagi kita dalam negeri dulu yang paling utama kan? Apa manfaat kita? Kan begitu kan? Cuman Bung Pitan, tahu kan kalau Pak Prabowo itu paling sering keluar negeri, bukan? Betul, betul. Itu apa artinya itu? Kan diplomasi lah, Pak. Untuk sesuatu yang menurut saya pasti ada hitung-hitungan, bahwa ini ada kepentingan untuk kita gitu. Betul, pasti ada itu. Nah, ini yang saya ingin, saya rindu melihat satu forum di mana Presiden tampil terbuka dan menjelaskan. Oke. Gitu. Emang Anda belum mendapatkan penjelasan dari statement-statement kepala negara selama ini? Selama ini kita belum tahu. Karena terus terang penjelasan yang keluar dari Pejambon menurut saya terlalu dangkal ya. Oke. Jadi kita tidak mengerti mau kemana ini keterlibatan dalam kita ya. dalam semua Mungkin ini. Bang Faisal yang bisa membaca apa yang diinginkan oleh Presiden.